Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah wa azani Allah wa iyyakum. Pada pagi menjelang siang hari ini kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang tak terhingga, yang barangkali kita merasa biasa dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita tersebut. Namun sebenarnya ketahuilah wahai saudara-saudariku sekalian, apa yang Allah berikan kepada kita ini lebih baik dari dunia seisinya. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menyampaikan, ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah wa mawalahu wa alim aw muta'allim aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah dunia ini dilaknat. Dilaknat pula apa yang ada di dalamnya, kecuali zikrullah dan segala hal yang menghantarkan untuk zikir kepada Allah, dan seorang alim atau seorang penuntut ilmu. La an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Sungguh jikalau aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, 4 kalimat, Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih senang membaca 4 kalimat ini daripada apa yang matahari terbit padanya, daripada dunia seisinya. Karena dunia seisinya ini adalah fana, sedangkan al-baqiyatus salihat, amal-amal saleh itu akan langgeng, akan kekal. Ucapan subhanallah walhamdulillah tamla'an atau tamla'u ma baina as-sama'i wal ard. Subhanallah walhamdulillah memenuhi ruang yang ada antara langit dan bumi.
berapa miliar kilometer kubik ruang yang ada antara langit dan bumi, namun bisa dipenuhi dengan subhanallah walhamdulillah. Tidaklah seorang hamba di hari kiamat membawa amalan yang lebih afdal daripada bila ia membaca subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali, atau orang yang semisal itu, atau yang lebih banyak daripada itu. Maka hakikatnya talabul ilmi itu adalah salatus sir wa ibadatul qalb, salat yang kita lakukan secara rahasia dan merupakan ibadah hati. Karena kita ketika menuntut ilmu, apalagi di zaman fitnah, apalagi di zaman seperti sekarang ini, adalah afdalul a'mal, amal yang paling afdal adalah talabul ilmi. Maka dari itu kita mohon kepada Allah bi asmail husna wa sifatil ulia agar menjadikan ilmu yang kita pelajari ilmu yang manfaat, ilmu yang kita pelajari ilmu yang akan menghantarkan kepada kebahagiaan yang hakiki di dunia dan juga di akhirat. Semoga Allah juga mengaruniakan kepada kita amal yang saleh, yakni sebagaimana amal yang Allah telah berikan kepada orang-orang yang Allah telah anugerahkan nikmat atas mereka, minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Tayyib, pada kesempatan ini insyaallah kita akan sampaikan kemungkinan dua pembahasan, yakni perjanjian al-fudul dan pernikahan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Fasal pertama memang berisi banyak sekali pembahasan. Ada kurang lebih 13 pembahasan. Kita sudah sampaikan pada fasal yang pertama fikih sirah Nabi dari awal sampai menjelang beliau diutus Allah. 13 mabahas tersebut sudah kita sampaikan 9. Nasab beliau, peristiwa tentara bergajah, yang ketiga kelahiran Rasulullah, yang keempat persusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kelima dibelahnya dada Nabi, yang keenam wafatnya ibunda beliau Aminah, yang ketujuh diasuh oleh kakek beliau kemudian paman beliau, kemudian yang kedelapan menggembala domba, yang kesembilan kisah bersama pendeta Buhaira, kemudian yang ke-10 perjanjian fudul, dan insyaallah yang ke-11 pernikahan beliau dengan Khadijah. Untuk menyingkat waktu, silahkan dibaca pembahasan yang ke-10. Hilful fudul. Penyebab terjadinya perjanjian fudul, hilful fudul, adalah karena seorang dari kabilah Zabid dari Yaman telah datang ke Mekah bersama barang dagangannya. Ia menjualnya kepada seorang bernama Al-As bin Wail As-Sahmi. Akhirnya dia tidak bersedia membayarnya. Kemudian dia melaporkannya kepada tokoh-tokoh Quraisy. Tetapi tidak ada yang mau menolongnya. Kemudian dia naik ke gunung Abi Qubais, sementara tokoh Quraisy masih berkumpul di tempat mereka selalu berkumpul. Dia berteriak supaya haknya dan yang terzalimi dikembalikan. Akhirnya bangkitlah Az-Zubair bin Abdul Muthalib. Dia berkata, orang seperti ini tidak mungkin dibiarkan terzalimi. Kemudian berkumpullah Banu Hashim, Zuhrah, Banu Taim bin Murrah di rumah Abdullah bin Jad'an. Mereka bersumpah dan berjanji atas nama Allah untuk bersatu padu bersama orang yang terzalimi itu hingga haknya dikembalikan. Quraisy mendengar perjanjian itu, mereka berkata, sungguh mereka telah masuk dalam sebuah perkara yang mulia. Mereka akhirnya menemui Al-As bin Wail, kemudian mengambil dengan paksa harta milik Az-Zabidi, kemudian mengembalikannya kepada pemiliknya.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menghadiri perjanjian itu. Mereka mengangkat panji-panji kebenaran dan menghancurkan simbol-simbol kezaliman. Kejadian itu adalah bagian dari kebanggaan bangsa Arab. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata tentang kejadian itu, saya telah menyaksikan di rumah Abdullah bin Jad'an sebuah perjanjian yang lebih aku cintai daripada seekor unta merah, unta berwarna merah. Seandainya saya diajak dalam perjanjian yang sama dalam Islam, maka saya akan bergabung. Ya, langsung faedah. Khawatir nanti waktu nggak cukup. Ya. Hikmah yang bisa dipetik, kita komentari tentang pernyataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, saya lebih senang dengan kejadian itu daripada unta yang unta merah. Dan seandainya saya diajak dalam hal yang sama pada masa Islam, maka saya akan bergabung. Hikmah yang pertama, sesungguhnya seorang muslim mesti adil walaupun terhadap musuhnya. Muhammad SAW datang untuk menghadapi jahiliyah yang ada di kalangan Arab. Tetapi dia tidak memusuhinya secara keseluruhan maupun secara rinci, yang akhirnya mengingkari semua bentuk kebaikan dari mereka. Dia tetap mengakui kebenaran dari mereka walaupun termasuk orang yang memusuhinya. Dan bahkan mereka mengumumkan perang sekalipun. Dia tetap memuji perjanjian itu untuk memberikan pembelajaran kepada kita bagaimana kita harus bersikap adil dan menerima kebenaran dari orang lain. Dan janganlah permusuhan menyebabkan kita berpura-pura tidak mengetahui kebaikan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya diutus untuk menyempurnakan budi pekerti yang mulia. Dia berkata, dalam jahiliyah ada akhlak yang baik dan dia datang untuk menyempurnakannya. Dia tidak mengingkari kebaikan tersebut walaupun mereka memerangi dan memusuhi. Dengan demikian, saya menasihati setiap muslim untuk itu dulu. Kalau seandainya ada orang yang sangat membenci kita, atau dengan kata lain musuhnya kita, ketika musuh tersebut memberikan nasihat kepada kita, apakah antum akan menerima nasihat itu? Atau antum akan tolak mentah-mentah? Entah yang ia nasihatkan itu benar atau yang dia nasihatkan itu salah. Kalau salah mungkin kita bisa maklumi. Tapi kalau seandainya nasihat yang dia berikan itu benar, bisakah kita menerima nasihat itu? Ini butuh perenungan. Mungkin sebagian orang boro-boro musuh yang ngasih nasihat, teman sendiri saja ngasih nasihat nggak diterima, apalagi musuh. Betul nggak ini? Ini banyak fenomena seperti ini, banyak kita saksikan di dalam pergaulan di masyarakat. Tayyib, tentang perjanjian fudul, di sini memberikan gambaran kepada kita bahwa akhlak budi pekerti kaum musyrikin di zaman jahiliyah itu tidak seluruhnya buruk. Namun apa? Namun mereka masih memegang nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai keadilan, nilai-nilai sosial, suka menolong orang-orang yang dizalimi. Bahkan antum akan terheran-heran saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau terusir dari Mekah saat berdakwah ke Taif. Lalu itu di tahun 10 kenabian, Nabi alaihi salatu wassalam
mau masuk kota Mekah, beliau mencari suaka atau jaminan keamanan. Sebab adat di masyarakat Mekah ketika itu, jikalau suatu kabilah itu sudah memberikan jaminan keamanan bagi seseorang, maka tidak boleh diganggu oleh kabilah-kabilah yang lain. Berani mengganggu orang yang di bawah jaminan kabilah itu tadi, maknanya perang. Dan mereka sangat menghormati adat seperti ini. Maka kebaikan dari kaum musyrikin Mekah yang memberikan suaka bagi siapapun yang minta suaka kepada mereka dimanfaatkan oleh Nabi. Nabi SAW meminta jaminan keamanan meskipun itu kepada orang musyrik, kepada orang kafir. Kalau Nabi masuk Mekah dengan jaminan keamanan muslimin yang sudah masuk Islam, ini perang ini nanti. Apa? Kemungkinannya perang. Tapi Nabi SAW mencari siapa yang bisa melindungi beliau. Beliau mengajukan kepada dua orang, di antaranya Qais, tidak diterima. Alasan macam-macam, tapi Nabi paham itu hanya alasan semata, bukan karena mereka nggak mampu. Akhirnya walhasil Mut'im bin Adi yang kemudian siap memberikan jaminan keamanan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Mut'im ini masih kafir. Dan padahal menurut anggapan orang musyrik Mekah, Nabi Muhammad ini musuh mereka. Yang selama ini merusak ketenangan dan ketentraman menurut mereka. Sampai dimusuhi, sampai terjadi perseteruan baik terhadap pengikut-pengikut Nabi yang lemah, bahkan Nabi sendiri juga mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakkan dari mereka. Ala kulli hal, itu contoh. Mereka menjunjung tinggi apa itu komitmen. Kalau sudah punya komitmen, mereka pegang teguh. Termasuk mereka itu betul-betul menjaga amanah. Saat Nabi SAW hendak hijrah ke Madinah, beliau titipkan amanah-amanah yang masih ada kepada Ali bin Abi Thalib. Karena memang kaum musyrikin mereka pegang amanah. Dan saat Abu Sufyan ditanya oleh Heraklius, Abu Sufyan dalam posisi ketika itu sebagai musuh Nabi. Itu tahun ke-6 Hijriyah. Sudah terjadi perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Beberapa kali terjadi peperangan. Namun Abu Sufyan bicara apa adanya. Tidak bohong. Apa yang baik dari Islam itu dia sampaikan apa adanya. Maka tak heran kalau seandainya terjadi seperti perjanjian Fudul ini, di mana ada seorang dari Yaman yang datang ke kota Mekah. Namanya adalah Zubaid. Itu tadi Zabid apa Zubaid tadi di situ. Ya, depan-depan itu. Zabid. Ya. Zubaid, ya. Namanya adalah Zubaid dari Yaman. Ia
datang ke Mekah ya sebagai seorang pedagang. Ada seorang pedagang dari kabilah Zubaid, dari Yaman, datang ke Mekah untuk berdagang. Singkat cerita, dagangnya habis diborong oleh Al-As bin Wa'il As-Sahmi, namun tidak segera dibayar barang-barang tersebut. Kemudian pedagang dari Zubaid tadi, kabilah Zubaid tadi, ia naik ke gunung Jabal Abi Qubais yang ada di dekat Ka'bah saat orang-orang Quraisy sedang berkumpul. Singkat cerita, orang-orang Quraisy mereka siap membantu pedagang dari Yaman ini, karena mereka mengetahui pedagang dari Yaman ini dalam keadaan terzalimi. Terus mereka berkumpul di rumah Abdullah ibnu Jud'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, laqad syahidtu fi dari Abdullah ibnu Jud'an hilfan ma uhibbu anna li bihi humran na'am walau ud'a bihi fil Islam la ajabtu. Sungguh aku pernah menghadiri sebuah perjanjian di rumah Abdullah bin Jud'an. Konon usia Nabi ketika itu 20 tahun. Masih muda. Sebelum beliau menikah. Beliau sampaikan, saya lebih menyukai perjanjian ini dibandingkan hadiah unta merah. Nabi SAW juga menyatakan kepada Ali bin Abi Thalib ketika hendak mengirim beliau ke Khaybar, la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Seandainya Allah memberikan hidayah dengan sebab perantaraan kamu, seseorang Allah berikan hidayah dengan sebab perantaraan Ali bin Abi Thalib, itu lebih baik daripada unta merah, harta yang paling berharga menurut bangsa Arab ketika itu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau merasa hadir pada perjanjian di rumah Abdullah bin Jud'an. Perjanjian apa itu? Untuk membela setiap orang yang terzalimi atau tertindas. Ini kan berarti apa? Semacam hay'ah amar ma'ruf nahi mungkar gitu ya. Semacam kelompok yang siap untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Terus seandainya beliau diundang untuk mengikuti perjanjian ini di masa Islam, niscaya beliau akan penuhi. Ya, nanti kita akan lihat faedah-faedah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk diri beliau dan juga umatnya, hatta kalau seandainya itu musuh sekalipun, ketika menganjurkan sesuatu yang sesuai dengan Islam, hendaklah dipenuhi. Terus dari sini, Bapak Ibu sekalian, kita akan mengetahui kebaikan di masa jahiliyah itu ternyata masih ada. Masih ada orang-orang baik. Maka enggak boleh, apalagi di zaman sekarang, kita menggeneralisir. Ya. Oh, kalau di sana, ya, entah itu di dewan, entah itu di pemerintah, entah itu di mana saja, janganlah kemudian kita pukul rata. Semua mereka itu jelek. Ya, entah itu instansi, entah itu dimanapun. Di sana insya Allah ada orang-orang yang baik. Ya, ada orang-orang yang baik. Nah, ini di zaman jahiliyah saja masih ada orang-orang baik. Tidak semuanya jahat, tidak semuanya zalim. Namun, apakah yang dilakukan
oleh mereka. Seperti yang terjadi pada peristiwa ini, mereka berkumpul di rumah Abdullah bin Juda'an, itu menjamin mereka akan selamat dari api neraka. Dan apakah amal mereka itu manfaat? Karena mereka tetap mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, Ibnu Jur'an kana fil jahiliyah yasilur rahim wa yut'imul miskin, fahal dzaka nafi'uh?" Ya Rasulullah, Ibnu Jur'an Abdullah bin Jud'an yang rumahnya dipakai untuk melakukan perjanjian ini, membela kebenaran, ya, dan mengembalikan hak-hak orang-orang yang terzalimi. Ia suka menyambung silaturahim, memberi makan orang-orang miskin. Apakah semua itu manfaat baginya di akhirat? Ya, sayang kalau seandainya mereka memiliki akhlak-akhlak budi pekerti yang mulia, kok mereka, ya, yang sangat disayangkan akhlaknya kepada Allah ini sangat buruk. Mungkin akhlaknya kepada sama manusia baik, tapi akhlaknya kepada Allah buruk. Karena akhlak baik itu ini bisa kita kemudian jadikan faedah. Faedahnya apa? Berakhlak baik itu ada dua. Akhlak baik kepada Allah, akhlak baik kepada sama manusia. Maka kalau antum melihat orang itu hubungannya baik, muamalahnya baik, budi pekertinya baik kepada sesama. Namun kalau antum lihat kepada Allah akhlaknya buruk, yaitu tidak mentauhidkan Allah, tidak melaksanakan perintah-perintah Allah, tidak menjauhi larangan-larangan Allah, maka dia sebenarnya buruk akhlaknya. Ya, akhlaknya kepada Allah. Nabi SAW menjawab, la yanfa'uh innahu lam yaqul yawman rabbi ighfirli khati'ati yawmaddin. Tidak akan manfaat untuknya. Karena tidak sekalipun ia pernah mengatakan, wahai Rabbku, ampunilah dosa-dosaku di hari kiamat nanti. Karena setiap orang yang terjerumus kesyirikan, la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasyirin. Pasti akan hapus amalnya dan pasti di akhirat termasuk golongan orang-orang yang rugi. Kemudian faedah lain yang bisa kita ambil, Nabi SAW diutus Allah, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Kalau akhlaknya kepada Allah masih kurang, diperbaiki oleh Nabi. Kalau akhlak-akhlaknya kepada sama manusia, ya, sudah baik, diarahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi tidak kemudian memberangus semua istilahnya diinstal ulang, enggak. Ya, ada yang norma-norma dan nilai-nilai yang sudah baik itu tetap dijaga, dipelihara dan dilanjutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib, untuk faedah yang ada di buku kita, silahkan dilanjut. Oleh karena itu, saya menasihati setiap muslim untuk bersikap adil dengan musuhnya. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah. Al-Quran Surat An-Nisa 135. Allah Ta'ala juga berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi yang dengan adil. Surat Al-Ma'idah ayat 8. Dari Qatilah, ada seorang Yahudi datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kemudian berkata, kalian melakukan kemusyrikan karena kalian berkata, Allah telah menghendaki dan kamu juga. Dan kalian juga berkata, demi Ka'bah. Lalu Nabi perintahkan mereka kalau bersumpah agar berkata, demi Rabb Ka'bah, dan berkata, Allah telah menghendaki, kemudian setelah itu kamu menghendaki. Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah tatkala menjelaskan hadis ini berkata, dalam hadis ini ada petunjuk bahwa kita mesti menerima kebenaran walaupun berasal dari musuh agama.
Keadilan adalah tuntutan yang penting, yaitu banyak manusia lalai dalam bermuamalah dengan musuhnya. Karena lalai atau pura-pura tidak tahu tentang kelebihan pihak dari pihak lain karena adanya perbedaan di antara mereka. Masalah ini telah disinggung oleh Syekh Husain. Sudah. Apa faedah yang bisa kita ambil dari perjanjian fudul? Ini yang berat ya untuk hati yang ada syahwat di dalamnya, untuk bersikap adil dan objektif. Adil dan objektif. Ini tidak mudah. Karena kalau seseorang itu telah berbuat yang mendolimi kita, atau dia buruk di mata kita, ya, maka yang ada dalam pandangan kita itu semuanya buruk, ya, itu semuanya buruk. Namun sebaliknya, jikalau seseorang itu orang yang kita cintai, lalu dia berbuat yang tidak baik, bisa jadi dalam pandangan kita dia adalah orang yang tidak punya salah. Ya, tergantung kita ketika menilai seseorang itu menggunakan kacamata apa. Apakah kacamata adil atau kacamata yaitu kezaliman. Ya. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, iman kepada Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kunu qawwamina bil qisti syuhada. Jadilah engkau orang-orang yang menegakkan keadilan sebagai saksi-saksi karena Allah Subhanahu wa taala. Saksi-saksi karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist. Maknanya hampir sama, yakni hendaklah kamu menegakkan keadilan meskipun atas diri kamu sendiri, atau meskipun terhadap kedua orang tuamu atau karib kerabatmu. Janganlah keadilan itu hanya ditegakkan kepada orang-orang yang berseberangan dengan kita, namun terhadap orang-orang dekat kita, orang-orang yang kita cintai, keadilan itu seakan-akan tumpul. Ya, keadilan itu seakan-akan tumpul. Ini bukankah mirip dengan kejadian ada orang Yahudi yang berzina belum menikah? Mereka tidak memutuskan hukum sesuai yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan, kisahnya ada seorang wanita bangsawan, ya, yang melakukan pencurian. Tapi Usamah bin Zaid berusaha untuk meminta syafaat kepada Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW berpidato yang kurang lebih maknanya, ya, sebab binasanya orang-orang sebelum kalian itu bila orang-orang bangsawan, pejabat, orang-orang yang punya kedudukan itu melakukan
yaitu pencurian, tidak ditegakkan hukuman. Tapi kalau yang melakukan adalah orang-orang miskin, orang-orang rendahan, maka hukum baru ditegakkan. Seperti hanya juga menegakkan keadilan ini. Bahkan terhadap diri kita sendiri, kalau kita salah, ya kita sampaikan. Termasuk Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau ketika meriwayatkan hadis-hadis yang itu sebenarnya di antara isinya menunjukkan kesalahannya Aisyah, tapi beliau sampaikan demi untuk manfaat ilmu kepada orang lain, meskipun mendiskreditkan diri beliau sendiri. Ya, maka adalah kita berbuat adil hatta kepada diri kita sendiri. Kalau kita salah, ya kita sampaikan kalau kita salah, kita keliru. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'diluhu aqrabu littaqwa. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Coba antum bayangkan, ada seorang Yahudi. Anna Yahudiyan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Dia datang nemui Nabi. Innakum tusyrikun. Sesungguhnya kalian itu syirik. Ada orang Yahudi ngomong kepada Nabi, nasihati Nabi, sesungguhnya kalian itu orang musyrik, orang yang berbuat syirik. Antum kalau ada orang Yahudi ngomong kayak begitu kepada antum mau terima itu? Kamu itu yang syirik, kamu yang mengatakan Uzair itu anaknya Allah dan seterusnya. Mungkin gitu ya? Nggak akan terima. Ya. Kalian mengatakan Masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan yang kamu kehendaki. Kamu juga mengatakan wal ka'bati, demi Ka'bah. Mendengar orang Yahudi ngomong kayak begitu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan para sahabat. Nabi terima masukannya orang Yahudi. Ini berat loh ya. Berat ini. Dan ini juga sekaligus nasihat untuk kita semua. Kalau yang ngasih nasihat itu teman kita, sahabat kita, yang jelas-jelas menginginkan kebaikan untuk kita, masuk dia nasihat pengen jerumuskan kita, ya kita terima. Lebih aula untuk kita terima. Ucapannya musuh saja, kalau memang itu benar, kita wajib terima. Apalagi kalau ucapan saudara kita sama muslim. Nabi kemudian perintahkan, kalau para sahabat pengen bersumpah, maka dengan menyebut warabbil Ka'bah, demi Rabbnya Ka'bah, jangan wal Ka'bah. Ini bersumpah dengan menyebut nama selain Allah ini. Kemudian kalau ingin mengucapkan Masya Allah thumma syi'ta, kemudian yang engkau kehendaki. Masya Allah, kemudian yang engkau kehendaki. Betapa tawaduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal ini si Yahudi ini yang memberikan masukan dan beliau tidak tolak itu. Karena memang benar. Antum misalnya punya lembaga, antum misalnya punya yayasan, antum misalnya punya apa misalnya. Kalau orang ngasih masukan, orang ngasih nasihat, ya kalau memang itu benar dan sesuai dengan dalil kenyataan, ya kita terima. Termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi seorang pendeta Yahudi. Ini saya nanti nggak usah dibaca semua, sebab ini panjangan nanti. Ya, nanti bahas satu ini doa nggak rampung nanti. Seorang Yahudi, seorang pendeta Yahudi mengatakan, Inna najidu fit Taurah anna Allah ja'ala samawati ala usbu wal ardina ala usbu. Wa dzakara baqiyatul hadis. Pendeta Yahudi mengatakan, sesungguhnya kami dapati dalam Taurat bahwa Allah menjadikan langit di atas satu jari, bumi di atas satu jari, dan hadis yang berikutnya. Fadhahika Nabi SAW tasdiqan liqaulil hawar. Maka Nabi pun tertawa membenarkan perkataan pendeta Yahudi tadi. Wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah.
tidaklah mereka itu memuliakan, mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, padahal bumi seluruhnya ada dalam genggaman Allah pada yaumil qiyamah. Fa aqarral yahud ala qaulil haq. Nabi pun mengakui yang dikatakan Yahudi itu adalah perkataan yang hak, padahal dia seorang Yahudi. Setan sekalipun kalau mengatakan yang benar wajib diterima enggak? Wajib diterima. Sebagaimana ia memberikan masukan kepada Abu Hurairah, memberikan nasihat kepada Abu Hurairah ketika dia tertangkap 3 kali mencuri harta zakat. Akhirnya ya, kalau kali yang ketiga dia mengajari Abu Hurairah sebelum tidur membaca ayat kursi, tidak akan diganggu oleh setan. Ya. Terus ketika itu disampaikan kepada Nabi SAW, shadaqaka wa huwa kadzub. Dia benar ngomong itu kepada kamu, padahal dia itu pendusta, kadzub. Ya, banyak dustanya. Tapi dalam bab ini dia benar. Nabi membenarkan. Ya. Jadi ini ikhwani wa khadfiddin a'azinallahu wa iyyakum, hendaklah kita objektif, hendaklah kita bersikap adil ketika menilai sesuatu, ya. Makanya kacamata yang kita pakai itu hendaklah kacamata yang adil gitu ya. Jangan pakai kacamata apa ya, peh koncone, peh jamaahe, peh podo ngajine, peh podo sekolahe, terus mesti bener. Kalau itu beda yayasan, itu beda lembaga, itu beda ormas, itu beda agama, itu beda keyakinan, pasti salah. Belum tentu juga. Ya, belum tentu juga. Janganlah kebencian kepada suatu kaum membuat kita berlaku tidak adil. Ya, benci ya benci, tapi jangan sampai dolim kita. Tayyib. Terus faedah yang kedua. Faedah yang kedua, pelajaran lain yang bisa kita ambil dari kejadian itu adalah seorang muslim adalah penyuruh kepada kebaikan dan dia akan mendukung setiap yang mengajak kepada kebenaran. Setiap yang mengajak kepada kebaikan dalam lingkup masyarakat Islam adalah penolong dan partner baginya. Cobalah perhatikan tatkala Rasulullah SAW datang ke Madinah dan mendapatkan orang-orang Yahudi berpuasa Asyura. Beliau bertanya, apa yang terjadi? Mereka berkata, ini adalah hari yang baik. Hari ini adalah hari Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Maka Nabi Musa berpuasa dan kami pun mengikutinya. Beliau bersabda, sayalah yang lebih berhak mengikuti Musa daripada kalian. Kemudian Rasulullah puasa dan memerintahkan umat Islam untuk puasa. Jika kamu melihat ada orang yang mengajak kepada kebaikan dalam masyarakat Islam, maka jadilah orang pertama yang membantu dan menolongnya. Dakwah Islam datang untuk mengajarkan umat Islam agar selalu menyantuni sesama pengajak kepada kebaikan. Dan tidak bisa hanya merasa cukup dengan apa yang dia lakukan sendiri, kemudian mengabaikan apa yang telah dilakukan oleh orang lain. Rasulullah SAW dalam Sulhul Hudaybiyah bersabda, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah mereka meminta kepadaku suatu rancangan yang mereka mengagungkan Allah di dalamnya, melainkan aku pasti mengabulkannya. Terus Ibnu Qayyim, perkataan Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim berkata, sesungguhnya orang-orang musyrik, pelaku bid'ah dan pelaku maksiat, pembangkang dan pelaku kezaliman, bila mereka mengajukan permohonan yang bertujuan mengagungkan aturan-aturan Allah, maka permintaannya mesti diterima dan harus dibantu, walaupun yang lain enggan melakukan itu. Mereka didukung dalam rangka mengagungkan aturan Allah, bukan karena kemaksiatan orang itu. Karena setiap yang mengajukan bantuan untuk masalah yang dicintai Allah dan diridhoinya, maka harus dikabulkan, selama tidak berkonsekuensi lahirnya sesuatu yang dimurkai Allah. Ini adalah kondisi yang sensitif dan tentunya susah serta berat secara kejiwaan. Baik. Dari sini menunjukkan boleh kita bekerja sama, ya, ta'awun.
dengan orang-orang yang sesat dan kafir, tanda kutip, dalam kondisi tertentu yang dapat menimbulkan maslahat besar yang dilakukan Nabi SAW sendiri. Nabi SAW di awal-awal dakwah beliau bekerja sama dengan siapa? Paman. Apakah paman beliau Muslim? Bukan. Ya. Terus tadi setelah paman beliau meninggal dunia, terus beliau dakwah ke Taif, malah mendapatkan perlakuan lebih buruk daripada perlakuan orang-orang kafir Quraisy. Terus Nabi SAW kembali ke Mekah, dapat jaminan keamanan Mut'im bin Adi. Sampai-sampai untuk membalas jasa Mut'im ini, beliau mengatakan yang secara maknanya, kalau seandainya Mut'im itu masih hidup saat 70 tawanan perang Badar ya, ditawan oleh kaum muslimin, seandainya Mut'im masih hidup, meminta agar mereka dilepaskan, beliau akan lepaskan. Ya. Jadi kita balas jasa itu hatta kepada orang kafir sekalipun dianjurkan untuk membalas kebaikan orang kafir. Jangan wis pokoke wong kafir iki welek ora perlu dibalas. Ya, yang perlu dibalas itu yang teman kita atau saudara atau kerabat kita. Kalau orang kafir nggak ada baiknya, ngapain dibalas? Ini loh. Makanya Nabi SAW itu seorang yang diakui kebaikannya baik oleh kawan ataupun lawan. Lah kita sama kawan aja nggak diakui, bagaimana sama lawan? Ini masalah ini. Akhlak ya ikhwan. Ya. Di masyarakat kita orang sudah ngajinya salaf. Orang sudah ngajinya ya Quran sunnah sesuai dengan manhaj salaf. Tapi secara akhlaknya masih apa ya? Dinilai oleh masyarakat, itu masyarakat yang nilai. Ya, banyak koreksian nih lah, banyak catatan. Ya, ngutang nggak nyaur, misalnya, atau ya pinjam nggak ngembalikan, atau pokoknya muamalah di masyarakat itu banyak banget lah. Jangan sampai perkara yang kecil-kecil seperti itu kemudian membuat mereka itu terhalang. Gara-gara kita, mereka enggak simpati dengan dakwah salaf. Mereka enggak senang dengan kajian kita. Karena apa? Yang mudah dilihat masyarakat itu bukan ilmunya antum. Antum hafal Quran, antum hafal ratusan hadis. Mereka enggak tahu itu, enggak butuh itu. Tapi apa? Prakteknya antum bermuamalah di tengah masyarakat itu. Coba kalau dalam kita mempraktekkan praktek dalam muamalah ya, kita mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, hatta orang kafir saja ngakui, apalagi orang Islam. Bukankah Nabi digelari oleh mereka Al-Amin, dapat dipercaya? Itu loh. Nah, kalau kita nggak dipercaya, sulit dipercaya, ya gimana? Khianat, kalau ngomong dusta, kalau janji nggak nepati, kalau dipercaya khianat. Gimana mereka akan simpati sama kita? Nah, tolong kita perbaiki muamalah, ya, dan kita mencontoh nilai-nilai yang disampaikan Nabi SAW. Karena apa? Kerjasama sama mereka itu, mereka akan pegang teguh. Kalau janji ya janji gitu loh. Ya, perjanjian, kerjasama, ya kerjasama yang baik. Jangan maunya menguntungkan kita tok, mereka kita rugikan. Ketika kerjasama kita nggak peduli, yang penting kita untung. Ya, bahkan mereka seringkali dirugikan. Jangan sampai ini terjadi. Jangan sampai terjadi. Ya. Baik kepada orang musyrik atau ahlul bid'ah atau orang zalim atau ahli maksiat, siapapun, tegakkan keadilan untuk diri kita dan diri mereka. Nah, supaya apa ya? Itu barangkali bisa menjadi sebab orang itu masuk Islam, atau bisa sebab mereka itu mau ngaji kepada manhaj salaf dengan akhlak. Itu kita dakwah loh.
Nah, berdakwah dengan akhlak. Jadi berdakwah itu enggak mesti dengan bicara. Nah, orang mau mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala banyak nanti faktor-faktornya, asbab-asbabnya. Salah satunya apa? Ceramah. Ya. Dan yang lainnya akhlak. Bahkan banyak orang ya, dengan akhlak itu mereka lebih terenyuh daripada omongan. Lisanul hal ablaghu min lisanil maqal. Dakwah dengan praktek amalan itu lebih mengena daripada ucapan. Daripada dengan ucapan. Tentunya ini pembahasan yang panjang dan bisa kita lihat sebab kita mau tidak mau hidup di masyarakat. Ya. Orang-orang di sekitar kita, entah tetangga kita, entah kerabat kita, entah siapapun yang berinteraksi dengan kita, apakah semuanya ngajinya sama dengan kita? Kan enggak. Makanya kita bermuamalah yang baik bersama mereka, semoga menjadi wasilah kebaikan juga untuk kita dan mereka. Terus kita anggap sudah selesai itu aja ya. Bab yang selanjutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha adalah wanita yang terhormat dan terpandang di kalangan Quraisy dari garis keturunan yang mulia. Dia adalah perempuan yang terkaya di kalangan Quraisy, seorang pedagang yang sering memakai jasa laki-laki untuk menjalankan perniagaannya dengan imbalan upah. Ketika berita tentang kejujuran dan amanah serta keluhuran budi pekerti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada Khadijah, maka dia pun tertarik menawarkan kepada beliau untuk menjalankan perniagaannya ke Syam. Nabi pun menerima tawaran itu dan beliau berangkat dengan ditemani oleh hamba sahaya milik Khadijah bernama Maisarah. Selama dalam perjalanan, Maisarah banyak menyaksikan peristiwa-peristiwa aneh yang mengagumkan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia juga menyaksikan budi pekerti beliau yang mulia, ketinggian akhlak serta kejujurannya. Semua itu dia ceritakan kepada Khadijah sekembalinya dari misi perdagangan yang menguntungkan itu. Setelah semua itu didengar oleh Khadijah, yang sebelumnya dia telah banyak mendengar dari orang lain, akhirnya Khadijah tertarik untuk menikah dengannya. Pada waktu itu usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 25 tahun dan Khadijah 40 tahun. Banyak riwayat yang menceritakan tentang tata cara khitbah Rasulullah dan Khadijah berlangsung, serta siapa yang melangsungkan akad nikahnya. Namun, sebagian besar riwayat mengatakan bahwa yang melangsungkan akad nikah adalah paman Khadijah bernama Amr bin Sa'ad. Sebelum menikah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Khadijah telah menikah 2 kali. Suaminya yang pertama bernama Atik bin Ais al-Mahzumi dan yang kedua bernama Abu Halah bin An-Nabash At-Tamimi. Baik. Ada tambahan sedikit lagi untuk bab yang sebelumnya. Kalau antum melihat pemerintah Arab Saudi misalnya memfasilitasi baik itu jamaah haji umroh dari negara-negara kafir atau dari Syiah, dari ahli bid'ah atau dari mana, mereka diberi fasilitas juga. Ini menunjukkan pentingnya kita berakhlak baik kepada mereka-mereka yang ingin melakukan ketaatan kepada Allah, ingin melakukan suatu syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun hendaklah kita mulai dari diri kita, dalam keluarga kita. Kalau antum bisa berbuat baik kepada istri dan anak-anak antum, insya Allah antum akan bisa menegakkan yaitu kebaikan di tengah masyarakat dan juga di tengah umat. Karena khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu adalah yang terbaik bagi keluarganya dan aku adalah yang terbaik bagi keluargaku. Jikalau di mata istri kita, anak-anak kita, kita adalah orang-orang yang mereka cintai, mereka muliakan, mereka hormati, maka di tengah keluarga kita, di tengah masyarakat kita, itu akan juga punya efek.
Tapi kalau di dalam keluarga kita sendiri, kita seorang yang dibenci, seorang yang tidak disukai, ya, dan sebagainya, bagaimana kita akan mampu memberikan simpati kepada orang lain? Kalau kepada keluarga kita sendiri saja kita tidak mampu. Ya, ini dimulai dari keluarga, kemudian kerabat kita, masyarakat, dan lebih luas lagi suatu negara. Bab yang berikutnya, pernah Nabi SAW dengan Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu taala anha ini secara nasab bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi beliau termasuk bangsawan, ya, termasuk bangsawan. Saya lupa di kakek yang keberapa bertemu dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Oh ya, bertemu dengan nasab Khadijah pada Qusay bin Kilab. Ya, bertemu dengan Khadijah, nasabnya Nabi dengan nasabnya Khadijah itu pada Qusay bin Kilab. Jadi beliau itu seorang bangsawan Quraisy, seorang yang digelari At-Tahirah, yakni wanita suci, karena tidak mengikuti adat-adat jahiliyah. Beliau juga tidak terjerumus perzinaan dan hal buruk lain. Seorang yang afifah, yang sangat menjaga kehormatan diri. Seorang yang cantik dan kaya. Dan beliau seorang yang biasa mudharabah. Beliau modal harta, kemudian dikerjakan oleh lelaki untuk menjalankan bisnis usaha beliau. Dan beliau bukanlah seorang gadis ketika dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun ternyata beliau sudah pernah 2 kali menikah. Menikah yang pertama dengan Atiq bin A'id al-Makhzumi, dan yang kedua dengan Abu Halah ibnu Nabas at-Tamimi. Berarti Nabi Muhammad SAW suami yang keberapa? Yang ketiga. Dua-duanya wafat. Jadi Khadijah radhiyallahu anha memiliki 2 orang suami, dua-duanya wafat. Dan dengan Abu Halah memiliki seorang anak bernama Hind. Meskipun beliau seorang janda, namun masih banyak laki-laki yang mengharapkan bisa menikahi beliau. Siapa yang tidak mau menikahi beliau, seorang bangsawan, seorang yang cantik, seorang yang tadi sifat-sifat mulia ada pada diri beliau. Namun beliau tidak tertarik untuk menikah, atau karena memang tidak ingin terburu-buru untuk menikah lagi. Namun ketika beliau mendengar seorang pemuda Nabi Muhammad SAW yang terkenal amanah, yang punya perangai luhur dan sebagainya, beliau pun tertarik untuk mempekerjakan Nabi Muhammad SAW. Saat itu usia Nabi 25 tahun. Dan ya, bukti kecerdasan beliau, kebijaksanaan beliau, dan tidak tergesa-gesanya beliau kadang orang kalau sudah senang itu langsung wes tolong tembungke gitu kan, ora mempelajari dulu gimananya akhlaknya. Nah, ini ya, terburu-buru. Dari sini kita bisa mengetahui sifat bijaksananya beliau, enggak gerasa-gerasu gitu loh. Gerasa-gerasu ya. Ya, tidak terburu-buru, tidak langsung memutuskan wah senang sama Nabi Muhammad langsung melamar, enggak. Tapi menguji dulu. Ya, sebenarnya sudah tertarik. Khadijah itu sudah tertarik dengan Nabi Muhammad. Namun ingin lebih tahu lebih dalam karakteristik Nabi Muhammad SAW, yakni dengan ya dijadikan pekerja beliau. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, ketika menerima persaksian seseorang di hadapan beliau, jadi ada orang bersaksi di hadapan Umar, mempersaksikan seseorang. Umar bertanya kepadanya, inni lastu a'rifuka.
wala yadurruka anni la a'rifuka fa'tini biman ya'rifuka. Aku tidak mengenalmu. Dan memang tidak ada salahnya jika aku tidak mengenalmu. Datangkan kepadaku seorang yang benar-benar mengenalmu. Ada orang yang kenal kamu? Ya. Kalau jenengan ditanya gitu, siapa yang jenengan datangkan? Konco ngarit apa konco dolan? Ya. Maka salah seorang hadir berkata, aku mengenalnya wahai Amirul Mukminin. Bi ayyi syai'in ta'rifu? Ya. Bagaimana orang ini menurut kamu? Orang itu mengatakan, aku mengenalnya sebagai seorang yang soleh. Kan orang sangat mudah-mudahan memberikan persaksian, wah dia orang soleh kok. Demi melihat satu dua amalan orang tersebut, atau mungkin hanya demi untuk berbaik-baik saja. Ya. Bukan berdasarkan ilmu. Antum kalau dimintai persaksian dia soleh atau tidak itu kan harus antum apa dasarnya gitu loh. Sebagaimana yang diajarkan Umar bin Khattab. Umar lantas berkata lagi, huwa jaruka al-adna ta'rifu lailahu wa naharahu wa madkhalahu wa makhrajahu. Apakah ia tetangga dekatmu, tonggomu, yang kamu selalu mengetahui tentangnya di malam hari, di siang hari, ketika dia masuk, ketika keluar rumah. Sebab tangga dekat itu paling ngerti kita. Kapan kita masuk, bagaimana kita keluar, di waktu malam seperti apa, di waktu malam ribut sama istrinya, ya, atau gaduh di rumahnya, ya, di waktu siang seperti apa, sangat kenal tentunya tangga dekat itu. Ya. Terus orang itu berkata tidak, dia bukan tetangga dia. Umar kembali bertanya, fa'amalaka bid-dirham wad-dinar alladhi yustadallu bihima 'alal wara'. Apakah ia pernah urusan uang denganmu sehingga engkau mengetahui derajat sifat wara' yang ada padanya? Kadang orang dalam urusan ibadah itu bagus-bagus. Tapi ketika urusan uang itu maksudnya apa? Ya pokoknya sing enek duite gitu loh. Entah jual beli, entah simpan pinjam-minjam, entah hutang piutang, entah jasa bisnis atau lain sebagainya. Pokoknya yang kaitannya sama uang. Itu juga bisa dipakai untuk mengetahui karakter seseorang. Mungkin dia hafal Quran, mungkin dia seorang ustadz yang terkenal, tapi na'udzubillah nasallallahu alaihi dalam masalah uang itu kurang warok. Ya. Orang itu berkata tidak. Umar bertanya lagi, fa sahibuka fi safaril ladzi yustadallu bihi ala makarim akhlaq? Apakah ia pernah menamani musafar sehingga engkau benar tahu perangai aslinya? Orang itu berkata tidak. Falasta ta'rifu. Jika demikian berarti engkau belum benar-benar mengenalnya. Ya, maka yang dipakai oleh Khadijah untuk mengetahui karakteristik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, diberi amanah uang, ya, yaitu dengan perdagangan beliau. Kemudian beliau juga kalau menurut kita itu ya memberi mata-mata, yaitu budaknya yaitu Maisarah, ya. Nanti Maisarah laporan kepada Khadijah tentang perangai akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata apa? Ya, penilaiannya bagus. Bagus. Labanya juga bagus. Sebelumnya ketika kalau berdagang berbisnis kok enggak sebanyak ini, tapi ketika dengan Nabi Muhammad karena jujur. Nah, makanya antum kalau punya pegawai, punya pekerja itu memang ya husnudan, tapi jangan terlalu husnudan. Sebab seringkali orang kalau masalah uang ini memang ya kita susah itu ya. Susah. Banyak kita temui orang-orang seperti itu, ya. Dan semoga Allah memperbaiki keadaan kita dan keadaan mereka. Taib, faedah yang bisa kita ambil. Faedah yang bisa diambil, yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Sebaik-baik wanita pada zamannya adalah Maryam binti Imran, dan sebaik-baik wanita pada umat ini adalah Khadijah. Waqi' menunjuk ke arah langit dan bumi. An-Nawawi berkata, yang dimaksud oleh Waqi' dengan menunjuk ke arah langit dan bumi itu adalah makna dhamir kata ganti hak pada kata nisaiha. Untuk semua wanita yang ada di bumi atau semua wanita yang ada di antara langit dan bumi. Dan yang paling kuat dari maksud itu adalah masing-masing dari mereka berdua adalah sebaik-baik wanita yang ada di bumi pada zamannya. Adapun dalam mengunggulkan satu di antara mereka berdua adalah masalah yang didiamkan. Al-Qadhi berkata, ada kemungkinan bahwa maksudnya adalah mereka berdua itulah sebaik-baik wanita di muka bumi ini. Adapun yang benar adalah pengertian yang pertama. Ya, faedah yang bisa kita ambil sebelum yang ke nomor 1. Ini terdapat dalil bahwa tidak mengapa seseorang itu menawarkan putrinya atau adik perempuannya kepada siapa? Lelaki yang soleh, dengan cara yang terhormat. Dan itu bukan untuk menjatuhkan kehormatan wanita tadi. Adakah anak-anak antum, saudari-saudari antum lebih mulia dari Khadijah? Lebih afifah, lebih tahirah daripada Khadijah radhiyallahu anha? Enggak kan? Enggak. Tapi beliau menawarkan diri. Ya. Enggak apa-apa, ya. Tidak mengapa pula seorang wanita mengirim isyarat pinangan kepada seorang lelaki soleh. Karena mencari suami yang soleh itu tidaklah sulit apa tidaklah mudah. Mencari lelaki yang soleh, apalagi zaman sekarang, itu sulit atau mudah? Ya. Sulit. Dulu zaman-zaman kita nikah itu nggak seribet cara seperti zaman sekarang itu ya. Terus pokoknya nggak kenal ngaji, terus pokoknya anggap apik gitu ya. Kalau sekarang ini banyak sekali kriteria-kriterianya. Makanya banyak wanita-wanita yang sudah berumur tapi belum dapat jodoh. Karena memang tidak ada yang menghampiri atau tidak ada yang nanyakan. Ya. Demikian pula sekarang yang laki-laki itu sudah berumur juga belum berani menikah. Karena sekarang ya agak susah juga nyari kriteria wanita solehah gitu ya. Ya. Wanita ngaji banyak, tapi yang solehah menurut mereka loh ya. Ini juga ya, kadang pikirannya laki sekarang menikah itu juga biar nanti bisa mendidik dia juga kok. Loh, kok laki-laki berharap wanitanya juga bisa membantu mendidik dia lah. Gimana itu jadi laki? Soalnya saya itu banyak lah, karena lebih dari 2 ya mintai tolong untuk mencarikan jodoh, baik yang laki-laki maupun yang wanita. Tapi kalau ditemukan ya belum tentu cocok. Udah berapa kali kita coba carikan nggak sesuai. Ya. Apalagi kalau seperti Nabi Muhammad ini, wah siapa yang bisa dapat lelaki soleh seperti beliau? Tidak ada. Ya. Maka cepat-cepat kalau ketemu yang seperti Nabi Muhammad, ya walaupun sepertinya itu jauh banget gitu, bagian langit dengan bumi. Ya, tidak apa-apa, ya karena istri sebagaimana tidak mudah mencari istri yang solehah. Nyari suami yang soleh tidak mudah. Mencari istri yang solehah juga tidaklah mudah. Maka Nabi SAW sampaikan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasad. Jika datang kepada kalian seorang laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, nikahkan ia dengan anak perempuan kalian.
Jika tidak, sungguh akan jadi musibah dan kerusakan di muka bumi. Lalu ada sahabat yang tanya, wahai Rasulullah, bagaimana jika ia punya aib, punya sesuatu aib yang Minang tadi itu? Ya, Rasul menjawab, mengulangi sabdanya, jika datang kepada kalian seorang lelaki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, nikahkan dengan anak perempuan kalian. Diulangi kurang lebih 3 kali. Nabi SAW membedakan tardawna, ya, yang kalian ridhoi dinahu wa khuluqahu. Bukankah akhlak termasuk bagian dari agama? Kenapa Nabi kok memisahkan yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya? Kenapa dipisahkan? Karena ya, terkadang orang itu tampak bagus agamanya, seperti rajin sholatnya, puasanya, rajin menuntut ilmu, namun akhlaknya bobrok, suka utang, tidak amanah, kasar ucapannya, tidak menghargai istri, tidak, pokoknya sisi akhlak buruk, agama bagus. Ya, demikian pula sebaliknya, bisa jadi perangainya itu akhlaknya bagus, ya, karena takut sama istri mungkin, ya bagus akhlaknya, muamalahnya, namun apa? Agamanya nggak bagus, nggak sholat, ya, atau intinya ada aib cacat pada agamanya. Ya. Terus kalau kita tengok praktek para salaf dahulu, mereka itu nawarkan anak atau adik perempuan mereka kepada orang-orang yang soleh. Contoh, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menawarkan Hafsah, putri beliau, kepada Abu Bakar. Tidak mau. Utsman tidak. Ya. Abu Bakar, Utsman. Terus akhirnya apa? Menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alasannya kenapa Abu Bakar tidak ngomong nggak mau, tapi beliau diam. Ketika ditawari Umar bin Khattab, putrinya yaitu Hafsah, ya, Abu Bakar diam. Ya, ya jengkel beliau. Ya, wong ditawari anaknya suruh nikah kok cuman diam. Ternyata setelah ketahuan mau menikah dengan Nabi SAW, Abu Bakar baru cerita bahwa beliau mengetahui Hafsah mau dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau nggak berani. Bukannya nggak mau, ya, nggak, sudah mendengar Nabi SAW atau mengetahui Nabi SAW hendak menikahi Hafsah. Ya. Terus lihat pula seorang penduduk Madian yang ditemui oleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hataini ala an ta'jurani thamaniya hijaj. Berkatalah si penduduk Madian ini, aku bermaksud menikahkan kamu, wahai Musa, dengan salah seorang dari kedua putriku ini. Ya, nawarkan toh ini, nawarkan. Ini disebutkan dalam Al-Quran. Dan ini menunjukkan boleh. Itu ya. Terus Bapak Ibu sekalian rahimallahu wa iyyakum, saat Khadijah radhiyallahu anha, faedah yang bisa kita ambil. Saat Khadijah radhiyallahu anha menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berapa umur Khadijah? Rasulullah umurnya 25 tahun. Khadijah ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 28 tahun. Ya, wallahu taala a'lam. Masing-masing juga ini kuat gitu loh, pendalilannya kuat. Ya, imma mungkin 28 tahun, imma mungkin 40 tahun. Kita tidak perlu bahas khilaf yang ada di sini, besar dalil-dalil mereka. Ya, yang penting kita tahu Rasulullah menikah dengan Khadijah radhiyallahu taala anha. Terus faedah yang bisa kita ambil bahwa penting menggabungkan antara dua kekuatan. Satu kekuatan ilmu dakwah, dua kekuatan harta.
Nabi SAW sebagai Nabi dan Rasul, tentunya dalam menjalankan dakwah butuh ditopang dengan harta, ya, butuh ditopang dengan finansial. Apalagi kalau seorang dai itu sudah tercukupi ekonominya, sudah mapan ibaratnya itu ya, kira-kira lebih enak nggak dalam berdakwah daripada ya masih cari sana sini, ya. Ini menunjukkan bahwa Khadijah radhiyallahu ta'ala, bahkan dalam riwayat kalau kita lihat, Khadijah itu juga merawat anak-anaknya. Nabi SAW di Gua Hira itu seringkali khalwat di Gua Hira. Siapa yang ngurusi anak-anak? Hah? Kan Khadijah. Beliau seringkali ke sana sampai kemudian turun wahyu Iqra, nanti akan kita bahas itu. Itu menunjukkan bahwa beliau selain seorang wanita yang kaya raya, beliau itu seorang wanita yang penyabar, ya. Seorang wanita, nanti kita lihat keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha. Yang pertama, wanita terbaik di zamannya. Nabi SAW mengatakan khairun nisa'iha Maryam ibnatu Imran wa khairun nisa'iha Khadijah. Sebaik-baik wanita dunia adalah Maryam binti Imran, dan sebaik-baik wanita dunia adalah Khadijah. Ibnu Hajar mengatakan wa anna ma'naha anna kulla wahidatin minhuma khairun nisa'il ard fi asriha. Maknanya kedua wanita ini tadi merupakan wanita dunia terbaik di zamannya masing-masing. Dalam riwayat yang lain, khairu nisa'il alamin Maryam bintu Imran wa Khadijah bintu Khuwailid wa Fatimah bintu Muhammad wa Asiyah imra'atu Fir'aun. Sebaik-baik wanita di alam semesta ini ada 4 orang. Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, dan Asiyah istrinya Fir'aun. Ini keutamaan beliau yang pertama. Yang selanjutnya, yang kedua. Keutamaan Khadijah yang kedua dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, saya tidak pernah cemburu terhadap istri-istri Nabi kecuali dengan Khadijah, walaupun saya belum pernah bertemu dengannya. Aisyah berkata, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memotong kambing, beliau selalu berkata, berikanlah sebagian kepada teman-teman Khadijah. Suatu hari saya membuat beliau marah karena saya berkata, Khadijah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, saya telah dikaruniai kecintaan kepadanya. An-Nawawi rahimahullah berkata, kata beliau, saya telah dikaruniai kecintaan kepadanya, terdapat isyarat bahwa cintanya itu adalah sebuah anugerah yang didapat. Tayyib. Keutamaan beliau yang kedua, selain beliau adalah wanita terbaik di zamannya, beliau adalah sosok istri yang tak pernah lekang, hilang dari benak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah sepeninggal Khadijah, di antara istri-istri beliau yang paling beliau cintai adalah Aisyah, sampai-sampai beliau wafat di rumahnya Aisyah, di hari gilirannya Aisyah, di pangkuannya Aisyah, antara dada dan dagunya Aisyah, ya. Liur beliau bercampur dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah adalah istri beliau yang paling beliau cintai. Namun apa? Untuk Khadijah tidak bisa hilang. Memorinya tidak bisa hilang. Ini cinta pertama itu ya. Cinta pertama itu memang punya nilai tersendiri. Makanya sangat disayangkan kalau ada sebagian orang yang menikah dengan wanita tapi mengorbankan istri yang pertama. Ini enggak ya kalau kita lihat sisi adabnya ya kurang. Walaupun ya mungkin ada alasan yang lain, tapi kalau kita tengok ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat cinta dengan Khadijah radhiyallahu ta'ala. Bahkan Aisyah sendiri menyampaikan, ini loh bukti bahwa ketika Aisyah meriwayatkan sesuatu hadis, meskipun itu celaan untuk beliau sendiri sebenarnya, itu tetap beliau sampaikan. Ya,
Karena pentingnya bersikap objektif dan adil ketika hendak menyampaikan ilmu. Bisa aja toh Aisyah itu ketika muamalah bersama Nabi, yang diceritaknya yang apik-apik tok. Bisa enggak? Yang bagus-bagus saja yang disampaikan. Ketika dia salah, ketika dia keliru, ketika ada teguran Nabi kepada beliau, bisa aja disembunyikan toh? Bisa. Ini termasuk dalam meriwayatkan ilmu. Makanya kalau termasuk kita dalam menyampaikan kekurangan, entah itu diri kita, kekurangan murid kita, kekurangan siapapun, kalau itu memang dibutuhkan, ya itu ya kita terus terang, ya terus terang. Termasuk kekurangan dari ikhwan-ikhwan kita, ya kita sampaikan. Ini loh kekurangan sebagian ikhwan kita yang ngaji salaf begini-begini, ya kita sampaikan itu kekurangan. Jangan pokoknya ngerti ngaji salaf mesti apik kabeh, ya enggak juga. Dan kalau kita lihat yang lain ngaji di tempat yang lain ada baiknya, ya kita sampaikan kalau memang dibutuhkan dan ada maslahatnya. Tapi ketika dalam momen kita menyampaikan kesalahan, ya kita sampaikan kesalahannya, tidak perlu kita sebutkan kebaikannya. Nah. Dari Khadijah radhiyallahu anha, ini istri yang dicemburui oleh Aisyah, meskipun Aisyah belum pernah lihat. Sebab Nabi menikahi Aisyah saat umur 6 tahun. Saat umur 6 tahun. Berarti ketika Khadijah wafat, usianya Aisyah ya sekira masih 3 tahun, ya itu masih kecil. Nah. Terus masih di bawah 5 tahun kalau tidak salah. Lanjut mengingat waktu. Keutamaan Khadijah yang ketiga, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Jibril telah mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, wahai Rasulullah, inilah Khadijah datang menemui kamu dengan membawa bejana yang berisi hidangan makanan dan minuman. Jika dia telah datang, maka sampaikanlah salam Allah Azza wa Jal dan salam saya, dan beritakan kabar gembira kepadanya dengan surga dari permadani yang luas seperti istana, yang di dalamnya tidak terdapat susah dan letih. Khadijah radhiyallahu anha adalah orang yang beriman kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tatkala manusia kafir kepadanya. Dia yang mempercayainya tatkala umat manusia mengingkarinya. Dia mengucurkan hartanya tatkala manusia tidak mau memberikan hartanya, dan dialah istri yang melahirkan anak-anak untuknya. Ibnu Hajar rahimahullah berkata, yang menjadikan dia mulia adalah karena dia wanita pertama yang beriman. Dengan demikian, dia telah membuat sunnah yang baik, yang pahalanya akan mengalir kepadanya sebagai amal jariyah. Dan Abu Bakar dalam hal ini menjadi pelaku sunnah yang baik dari kalangan laki-laki, dan tidak ada yang bisa mengukur nilai pahala kebaikan itu kecuali Allah Azza wa Jalla. Ini masih banyak, gimana? Kayaknya kalau kita rampungkan tidak rampung ini. Ya, kita selesaikan yang faedah yang mana ini? Yang kedua ya dia. Faedah yang kedua, Jibril datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan salam Allah Subhanahu Wa Taala untuk siapa? Khadijah. Itu ya tadi ya. Tayyib. Khadijah, kita berikan tambahan keterangan lagi. Mengapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai beliau? Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan salam untuk Khadijah. Ini berarti luar biasa ini. Ya. Ada manusia di dunia ini Allah sampaikan salam kepadanya. Ya. Khadijah radhiyallahu anha, ya kita bahas dulu. Nabi SAW kenapa sangat mencintai Khadijah? Bahkan selama 25 tahun Nabi enggak menikahi wanita lain.
selain Khadijah. Apa sebab? Karena Khadijah itu cinta pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Khadijah adalah ibu dari anak-anak Nabi Alaihi Salatu Wasallam. Allah menganugerahkan lewat Khadijah 2 orang putra, Abdullah dan Qasim, serta 4 orang putri, Zainab, Ruqayyah, Ummul Kulsum dan Fatimah. 6 orang anak. Dari istri beliau yang lain, beliau tidak mendapatkan anak. Ya. Kecuali dari Maryah Al-Qibtiyah, Ibrahim radhiyallahu ta'ala anhu itu pun wafat ketika usia 2 tahun sekitarnya. Apa hikmahnya? Ternyata ketika Nabi SAW tidak punya garis keturunan dari laki-laki, ya, apalagi sekarang ini baru serusunya masa nasab ya, kan orang itu kan nasabnya kuat itu kalau dari jari laki-laki gitu loh. Ini nasab dari garis keturunan perempuan, apa itu dari Fatimah, dari Husain atau yang sebagainya, ya itu saja orang membanggakan nasab dari garis keturunan putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah bagaimana kalau itu laki-laki? Lebih kuat lagi enggak? Akan lebih kuat. Itu diantara hikmahnya. Wallahu taala alam bisa. Jadi semua anak laki-laki Nabi wafat. Ya. Terus Khadijah orang pertama yang iman kepada Nabi saat kebanyakan orang mendustakan beliau. Ya. Makanya Khadijah akan mendapatkan pahala orang-orang yang beriman setelah beliau. Di Khadijah kan pertama kali yang iman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua orang beriman ini beliau akan mendapatkan pahala. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan suatu kebaikan akan mendapatkan pahala orang yang melakukannya. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah, siapa yang mencontohkan suatu perbuatan baik dalam Islam, dia akan dapat pahala dia. Dan pahala orang-orang yang setelahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ibnu Hajar radhiyallahu anhu rahimahullah mengatakan, di antara keistimewaan Khadijah, ia merupakan wanita pertama umat ini yang beriman. Dia wanita pertama yang mencontohkan keimanan, sehingga Khadijah akan mendapatkan pahala seluruh wanita mukminah sesudahnya. Ya. Terus Khadijah telah mengorbankan segalanya demi dakwah sang suami. Jadi pengorbanannya Aisyah tidak cuma harta. Khadijah, pengorbanan Khadijah bukan hanya dengan harta. Bahkan disebutkan oleh ahli sejarah, Khadijah lah yang mengurus sepenuhnya urusan rumah tangga dan pengurusan anak-anak di masa awal-awal dakwah. Masya Allah ini sekaligus contoh teladan yang baik bagi ibu-ibu. Janganlah Anda berkeluh kesah ketika mengurusi ya rumah, ya mengurusi anak-anak. Karena apa? Contoh teladan kita bagi Anda semua adalah ibunda kaum muslimin Khadijah radhiyallahu taala anha. Rasulullah ketika itu fokus berdakwah di masa-masa sulit. Ya kan awal-awal dakwah itu namanya mengawal itu kan sulit itu. Dakwah sembunyi-sembunyi, kemudian dakwah terang-terangan, ya. Maka kalau enggak dibantu oleh di rumah itu sudah tenang dengan istri yang istilahnya sudah dijaga nih gitu ya. Istri yang bisa diandalkan, hartanya bisa diandalkan, kemudian pengurusan rumah, pengurusan anak-anak juga bisa diandalkan. Ini Masya Allah. Bukan berarti kemudian Nabi enggak membantu sama sekali, ini kita yakin pasti beliau baik dalam muamalahnya. Tapi kita lihat dari perilakunya dari Khadijah radhiyallahu taala anha, ya, yang terjadi bahkan banyak di antara para istri itu menghalangi dakwah suami. Mau ke sana dakwah, ini anak ini masih anget awake gitu loh. Atau anak ini masih butuh ditemani atau macam-macam. Ya. Usaha untuk menghalang-halangi, walaupun dia ngomongnya bukan untuk menghalangi
suami, tapi ya dengan nyampaikan kondisi rumah, nyampaikan kondisi ini, kondisi itu kan sama halnya dengan ya, menjadikan beban pemikiran suami. Contoh keistimewaan yang lain Khadijah, beliau wanita yang tegar. Ya, selain mengorbankan segalanya demi dakwah suami, tidak cuma harta tapi juga tenaga, pikiran, semua dicurahkan untuk membantu suami. Khadijah seorang yang tegar. Saat Nabi pulang dengan berbagai kesulitan, kegelisahan, apalagi saat beliau takut ketika menerima wahyu yang pertama, beliau menenteramkan suami. Bukan malah nakut-nakuti. Wah apa itu ya kira-kira ya? Jangan-jangan genderuwo itu. Atau jangan hantu itu. Malah nakut-nakuti suami. Ya, ini menunjukkan apa? Kurang tegar. Ya, atau malah merasa menambah takutnya suami. Nah, itu mungkin malah orang mau niat itu orang mau nyantet, ya, orang mau berbuat jahat sama Anda. Enggak, tapi ditenangkan. Ini susah loh ya nyari istri kayak begini. Jadi cuma satu, beliau saja. Ya, ketika sulit, kondisi sulit itu malah menguatkan suami, bukan malah melemahkan semangat suami. Apa itu? Kala abshir fa wallahi la yukhzikallahu abada fa wallahi innaka la tasilur rahim wa tasduqul hadith wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa taqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq. Janganlah engkau khawatir, enggak usah jangan khawatir, gembiralah, demi Allah, Allah selamanya tidak akan menghinakanmu. Demi Allah, sungguh engkau seorang yang biasa menyambung silaturahim, jujur dalam berkata, membantu orang yang tidak bisa mandiri, menolong orang miskin, memuliakan tamu, dan menolong mereka yang terkena musibah. Celes gitu enggak sebagai suami? Digitukan sama istrinya dalam kondisi takut. Masya Allah. Ya. Maka Khadijah mengalami fase-fase sulit dalam Islam. Ya. Bahkan tentunya Khadijah ketika beriman dengan Nabi SAW, kira-kira wanita-wanita Quraisy ketika itu mengucilkan beliau enggak? Ya iyalah. Berat enggak sebagai seorang wanita dikucilkan dalam kalangannya? Berat itu. Tapi beliau tegar. Ini menunjukkan betapa tegarnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka Allah pun menyampaikan salam kepada ya, Khadijah radhiyallahu taala anha. Ya. Terus Khadijah seorang istri yang sangat bakti kepada suami. Khadijah seorang istri yang sangat berbakti kepada suami. Dah waktu duhur ya. Kayaknya ya, kita sambung bukan setelah duhur, tapi waktu yang akan datang. Ini pasti banyak banget soalnya. Ya, kalau sesuai di situ udah banyak. Tapi kalau kita anggap cukup selesai juga bisa kok. Ya. Pertemuan yang akan datang lanjut bab yang berikutnya juga nggak apa-apa. Ya, gitu ya. Atau yang ini perlu satu lagi ini ya. Seorang istri yang sangat bakti kepada suami. Ya. Khadijah tidak pernah melelahkan suami. Tidak pernah melelahkan suami, menjadikan suaminya lelah. Angel ini. Bapak-bapak seneng nggak kalau ibu-ibu orang ngesel kayak suami? Ya. Apalagi sampai suami mengangkat suara. Apalagi sampai suami mengangkat suara. Atau dia sendiri yang mengangkat suara di hadapan suaminya. Enggak. Wah ya memang angel ini. Kayak begini nih. Ia wanita yang sabar meskipun letih dalam mendidik anak-anak. Abu Hurairah mengatakan, ya, sebagaimana disampaikan ini, tadi kita terjemahkan, suatu ketika Jibril mendatangi Nabi SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, itu adalah Khadijah. Itu ada Khadijah yang datang membawa tempayan berisi kuah daging atau makanan atau minuman. Jika ia telah menemuimu, maka sampaikan kepadanya salam dari Rabbnya dan juga dariku. Serta beri kabar gembira padanya, sebuah rumah di surga yang terbuat dari mutiara
yang tidak akan ada padanya suara keras, hiruk pikuk ataupun keletihan. Kalau seorang raja kirim salam, Raja Salman kirim salam jenengan bangga betul. Ya. Terus mengapa dijanjikan istana ya yang nggak ada kegaduhan, hiruk pikuk dan keletihan? Ini ada alasannya. Karena selama 25 tahun hidup bersama Nabi alaihi salatu wassalam, beliau tidak pernah ngangkat suara di hadapan Nabi ataupun kepada anak-anak Nabi. Sebab kalau istri itu ngangkat suara sama anaknya itu juga nyakiti suaminya enggak? Antum misalnya, ya, walaupun ibunya sendiri, ya, kalau ibunya marah-marah sama anaknya, angkat suara sama anaknya, antum jengkel enggak? Sebagai bapak, sebagai suami, ya enggak seneng toh. Anakku kok walaupun yang marah ibunya sendiri, kalau enggak ada alasan yang dibenarkan gitu deh, ya. Terus sehingga apa? Dibalas dengan surga yang tenang. Dan selama 25 tahun pula Khadijah tanpa kenal lelah mengorbankan segala yang dia miliki untuk mendukung dakwah dan mengurus rumah tangga Nabi alaihi salatu wassalam. Bukan jadi kepala keluarga, bukan loh ya, tapi fokus yang sesuai dengan porsinya beliau, ya. Khadijah dijanjikan istana di surga karena dia yang pertama kali bangun rumah Islam bersama Nabi, kan rumah Islam itu, ya, rumah tangga Islami. Tatkala semua rumah tangga di dunia ketika itu di atas kesyirikan. Wallahu taala a'lam bisawab. Terus kenapa ndak ada hiruk pikuk, ya, dan keletihan? Karena memang ngurusi anak, ngurusi keluarga itu memang ya letih, capek, ya, lelah. Terus kalau anak-anak itu kan biasa toh, kalau masih kecil-kecil kan hiruk pikuk kan biasa. Makanya dibalas oleh Allah dengan yang al jaza min jinsil amal, balasan Allah sesuai dengan jenis amalan, ya. Wallahu taala alam bisawab. Ya, ini sebagai ulasan mengapa Nabi sangat mencintai Khadijah, karena cinta pertama Nabi, ibu dari anak-anak Nabi, orang pertama yang iman kepada Nabi, mengorbankan segalanya demi dakwah sang suami, wanita yang tegar dan istri yang berbakti kepada suaminya. Semoga Allah mengaruniakan kita, ya, kebaikan dan menjauhkan kita dari keburukan. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.